Di tengah terik matahari, dua kekuatan besar saling berhadapan. Polisi berseragam abu-abu menatap tajam ke arah tentara hijau loreng. Suasana memanas. Suara bentakan terdengar, tangan terkepal. Apakah ini akan berakhir dengan damai atau justru meledak menjadi bentrokan? Pada Senin 17 Maret 2025, sekitar pukul 16.50 WIB, Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung menerima informasi dari masyarakat terkait adanya praktik perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin. Informasi ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, mengingat sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian ilegal yang kerap meresahkan warga setempat. Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, memimpin langsung operasi penggerebekan. Sebanyak 17 personel kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk memastikan kegiatan ilegal tersebut dapat dihentikan dan para pelaku bisa diamankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebelum menuju lokasi, tim kepolisian melakukan koordinasi guna menyusun strategi pendekatan yang aman. Mereka memastikan bahwa operasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kemungkinan adanya perlawanan dari pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut. Setelah persiapan matang, tim bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam. Setibanya di Kampung Karangmanik, polisi menemukan bahwa area yang digunakan untuk praktik sabung ayam berada di sebuah lahan terbuka yang dikelilingi oleh semak-semak dan pepohonan yang cukup jauh dari permukiman warga. Situasi di lokasi awalnya tampak kondusif. Sejumlah orang terlihat berkumpul, beberapa di antaranya sedang memegang ayam aduan, sementara yang lain tampak sedang berbincang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan saat polisi mendekati area tersebut. Melihat kehadiran polisi, beberapa orang langsung berusaha melarikan diri. Namun polisi tetap mencoba mengendalikan situasi dengan mengamankan beberapa orang yang masih berada di lokasi. Dalam proses penggerebekan ini, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan, termasuk uang taruhan dan peralatan yang digunakan dalam sabung ayam. Namun di tengah proses penindakan tersebut, suasana yang awalnya terkendali tiba-tiba berubah mencekam. Terdengar suara tembakan dari arah yang tidak terduga. Suara letusan senjata api tersebut langsung membuat situasi menjadi panik. Para petugas yang berada di lokasi pun segera mengambil posisi bertahan dan mencari perlindungan. Dalam insiden mendadak ini, 3 anggota kepolisian terkena tembakan. Mereka adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta. Ketiganya mengalami luka tembak serius dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah situasi semakin memburuk, polisi lainnya segera mundur dan meminta bantuan tambahan untuk mengamankan lokasi serta mengevakuasi para korban. Kejadian ini menjadi pukulan besar bagi institusi kepolisian, terutama bagi jajaran Polsek Negara Batin yang kehilangan 3 personel dalam tugas penegakan hukum. Dengan terjadinya penyerangan ini, operasi penggerebekan yang awalnya ditujukan untuk memberantas praktik perjudian berubah menjadi insiden berdarah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan satuan lainnya, termasuk Polda Lampung dan pihak militer, guna mengusut siapa pelaku di balik penembakan tragis ini. Insiden ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Sampai saat ini, penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap latar belakang kejadian dan mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut. Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, situasi awalnya tampak terkendali. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perjudian berusaha melarikan diri, sementara yang lain masih berada di tempat kejadian saat polisi mulai melakukan pemeriksaan. Para petugas berusaha mengidentifikasi individu yang terlibat, serta mengamankan barang bukti berupa ayam aduan, uang taruhan, dan peralatan sabung ayam lainnya. Namun, suasana yang semula tampak terkendali mendadak berubah mencekam ketika suara tembakan terdengar dari arah yang tidak terduga. Tembakan pertama terdengar cukup jelas dan langsung menimbulkan kepanikan di antara anggota kepolisian serta warga yang masih berada di lokasi. Dalam hitungan detik, suara tembakan lain menyusul membuat situasi semakin kacau. Tembakan tersebut langsung mengarah ke anggota kepolisian yang berada di garis depan penggerebekan. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto menjadi salah satu target pertama dalam serangan mendadak ini. Ia tertembak di bagian kepala dan langsung tersungkur di tempat. 2 anggota kepolisian lainnya, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda Galip Suryaganta, juga terkena tembakan di bagian tubuh yang fatal, menyebabkan mereka tewas di lokasi kejadian.
Serangan ini terjadi dengan sangat cepat, sehingga tim kepolisian yang tersisa mengalami kesulitan dalam merespons. Tidak jelas dari mana arah tembakan berasal, karena lokasi kejadian dikelilingi oleh semak-semak dan pepohonan yang memberikan perlindungan bagi para pelaku penembakan. Hal ini membuat polisi kesulitan untuk mengidentifikasi posisi penyerang serta membalas tembakan. Setelah menyadari bahwa 3 rekannya telah gugur dan situasi semakin berbahaya, tim kepolisian yang tersisa memutuskan untuk mundur sementara guna menyelamatkan diri dan meminta bantuan tambahan. Mereka segera menghubungi Polres Waikanan serta Polda Lampung untuk melaporkan insiden ini dan meminta dukungan personel guna mengamankan lokasi serta mengevakuasi korban. Tidak lama setelah laporan dikirim, tim bantuan dari Polres Waikanan dan tim medis segera menuju ke tempat kejadian. Namun, karena kondisi lokasi yang cukup terpencil dan sulit dijangkau dengan cepat, proses evakuasi memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Saat tim bantuan tiba, mereka menemukan ketiga korban masih tergeletak di tempat dengan luka tembak yang fatal. Kapolsek Ibtu Lusianto mengalami luka tembak di kepala yang menyebabkan kematian seketika. Bribka Petrus Aprianto juga mengalami luka tembak di kepala. Sementara Bribda Galip Suryaganta mengalami luka parah di bagian dada yang menyebabkan pendarahan hebat hingga akhirnya meninggal di lokasi. Ketiganya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi guna mengetahui lebih detail penyebab kematian mereka serta jenis peluru yang digunakan dalam serangan tersebut. Hasil pemeriksaan awal di rumah sakit menunjukkan bahwa luka tembak yang dialami para korban disebabkan oleh senjata api dengan kaliber tinggi yang umumnya tidak digunakan oleh masyarakat sipil biasa. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pelaku penembakan kemungkinan memiliki akses terhadap senjata militer atau senjata ilegal dengan daya hancur tinggi. Insiden ini pun menjadi perhatian serius bagi kepolisian dan masyarakat. Tidak hanya karena 3 anggota kepolisian tewas dalam tugas, tetapi juga karena serangan ini menunjukkan adanya perlawanan terorganisir terhadap aparat penegak hukum. Pihak berwenang segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi siapa yang berada di balik penembakan ini serta motif di balik aksi brutal tersebut. Selain itu, kejadian ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban serta rekan-rekan mereka di kepolisian. Kapolsek Ibtu Lusianto dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berdedikasi dalam tugasnya. Sementara Bribka Petrus Aprianto dan Bribda Galip Suryaganta merupakan anggota yang dikenal disiplin dan memiliki rekam jejak baik dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kehilangan 3 anggota dalam satu insiden, Polsek Negara Batin dan Polres Waikanan merasa kehilangan besar. Rekan-rekan mereka yang masih bertugas merasakan kesedihan mendalam dan sekaligus terpacu untuk mengungkap siapa pelaku di balik serangan ini. Prosesi penghormatan terakhir untuk ketiga korban juga dilakukan secara resmi oleh kepolisian sebelum jenazah mereka diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu, masyarakat sekitar yang awalnya hanya mengetahui penggerebekan judi sabung ayam kini dibuat terkejut dengan adanya insiden penembakan ini. Banyak warga mengaku khawatir dan merasa bahwa situasi di daerah mereka menjadi tidak aman. Kejadian ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya yang terlibat dalam praktik perjudian tersebut hingga berani melakukan serangan terhadap aparat kepolisian. Dengan adanya insiden ini, kepolisian tidak hanya fokus pada penyelidikan pelaku penembakan, tetapi juga mencoba mengungkap lebih dalam apakah ada jaringan besar yang melindungi praktik perjudian sabung ayam di wilayah tersebut. Beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian juga mulai diperiksa guna mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aksi penembakan tersebut. Saat ini pihak kepolisian bersama dengan militer telah membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Fokus utama mereka adalah mengidentifikasi pelaku, mengungkap motif serangan, serta memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Keamanan di sekitar wilayah Kampung Karangmanik juga diperketat guna mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan lanjutan pasca kejadian ini. Dengan masih berlangsungnya penyelidikan, publik menunggu hasil akhir dari investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI untuk mengungkap siapa dalang di balik serangan yang menewaskan 3 anggota kepolisian ini. Setelah insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota kepolisian di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, kepolisian segera mengambil langkah cepat untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan ini. Polres Waikanan dan Polda Lampung langsung membentuk tim investigasi khusus yang bekerja sama dengan TNI guna menyelidiki lebih dalam kasus ini. Begitu jenazah Kapolsek Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses otopsi. Tim forensik dan penyidik langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim menemukan beberapa selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata api berkaliber tinggi.
Berdasarkan analisis awal, peluru yang digunakan tidak umum dipakai oleh warga sipil, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pelaku memiliki akses ke senjata militer atau ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan beberapa jejak kaki di sekitar lokasi yang mengarah ke dalam hutan. Ini mengindikasikan bahwa pelaku kemungkinan melarikan diri ke daerah yang sulit dijangkau setelah melakukan serangan. Aparat segera mengerahkan anjing pelacak serta drone untuk membantu pencarian di sekitar area tersebut. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, kepolisian menemukan indikasi bahwa sabung ayam di Kampung Karangmanik bukan sekadar perjudian biasa. Diduga, praktik ini dilindungi oleh jaringan kriminal yang memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pelaku penembakan tampaknya telah menyiapkan diri untuk menghadapi aparat kepolisian, mengingat mereka langsung melakukan serangan begitu penggerebekan dimulai. Beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian mulai diperiksa untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dari kesaksian yang dikumpulkan, diketahui bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengatur jalannya perjudian dan memiliki pengaruh besar di wilayah itu. Polisi menduga bahwa mereka inilah yang mungkin terlibat dalam serangan terhadap anggota kepolisian. Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk individu yang memiliki akses ke senjata api. Oleh karena itu, kepolisian bekerja sama dengan Korem 043 Garuda Hitam dan Pomdam 2 Sriwijaya untuk menyelidiki apakah ada anggota TNI yang terlibat atau jika senjata yang digunakan dalam serangan berasal dari sumber militer. Kapendam Igwa Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam penyelidikan ini dan memastikan bahwa jika ada anggota TNI yang terlibat, mereka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. TNI dan Polri juga mengerahkan tim gabungan untuk memburu para pelaku yang diduga melarikan diri ke daerah hutan atau permukiman terpencil. Insiden ini menjadi perhatian besar di tingkat nasional. Banyak pihak menyoroti betapa berbahayanya jaringan kriminal yang beroperasi di daerah terpencil, bahkan berani melakukan perlawanan bersenjata terhadap aparat penegak hukum. Kematian 3 anggota kepolisian ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat, yang merasa bahwa keberadaan kelompok kriminal tersebut telah lama menjadi ancaman bagi keamanan desa mereka. Selain itu, kejadian ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana senjata api bisa dengan mudah digunakan oleh pihak yang seharusnya tidak memiliki akses ke dalamnya. Hal ini mendorong pihak berwenang untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran senjata ilegal di wilayah Lampung dan sekitarnya. Saat ini penyelidikan masih terus berlangsung dengan fokus utama pada mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama dalam penembakan ini. Tim gabungan dari kepolisian dan TNI terus melakukan operasi pencarian di wilayah hutan sekitar Kampung Karangmanik, sementara tim penyidik mendalami motif serta jaringan yang terlibat dalam kejadian ini. Kapolda Lampung memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius dan semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, masyarakat setempat diimbau untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dengan memberikan informasi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan. Dengan upaya gabungan ini, diharapkan pelaku segera tertangkap dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.